Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Fatirdio Rahab dengan NIM 210306106 Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan pakan hewan ternak luminansia, yaitu sapi atau lembu, dengan Ibu dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Yang pertama ada kaphomoris atau mulut. Ini sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Selanjutnya ada esofagus sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rumen. Rumen tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan bakteri. Dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Selanjutnya retikulum atau perut jala. Retikulum ini seperti sarang tawon. Setelah dikunyah 2 kali, makanan masuk ke dalam retikulum dan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi proses absorpsi, yaitu penyaringan benda-benda asing yang masuk. Selanjutnya ada omasum atau perut kitab. Omasum seperti lembaran-lembaran buku. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Dan selanjutnya ada abomasum. Makanan dicerna kembali menggunakan asam klorida. Asam klorida membantu mengaktifkan enzim pepsinogen untuk melakukan proses pencernaan. Selanjutnya setelah pencernaan pakan dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya makanan akan mengalami pencernaan menggunakan enzim yang dihasilkan usus halus. Selanjutnya sisa dari pencernaan sebelumnya didorong dengan gerakan peristaltik ke usus besar. Usus besar terbagi menjadi 4. Yang pertama ada cecum, kolom, rektum, dan anus. Dan zat-zat sisa yang diserap akan disebar ke seluruh tubuh yang membutuhkan, dan sisa ampas dikeluarkan melalui rektum ke anus. Ya, di sini saya akan memberi contoh 10 bakteri mikroba. Yang pertama ada Ruminococcus albus, seperti di sini bentuknya bulat, termasuk bakteri selulotik yang dimana mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Yang kedua ada Bacteroides succinogenes, seperti di sini bentuk batang, termasuk bakteri selulotik yang dimana mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Oke, yang ketiga ada Bacteroides ruminicola, bakteri proteolitik mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Yang keempat ada Selemonas ruminantium atau bakteri proteolitik mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia juga. Yang kelima Methanobacterium formicium, bakteri metanogenik, merupakan bakteri yang dapat mengetabolisme alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbodioksida. Oke, selanjutnya yang keenam ada Methanobreviabater ruminantium atau bakteri metagonik, merupakan bakteri yang dapat mengetabolisme alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Yang ketujuh ada Clostridium loceadi atau bakteri amilolitik, merupakan bakteri yang dapat menfermentasikan amilo. Oke, yang ke-8 ada Streptococcus bovis atau bakteri amilolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilo. Yang ke-9 ada Bacteroides amylopilus atau bakteri amilolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilo. Yang terakhir ada Eurobacterium ruminantium, bakteri yang memfermentasikan gula. Bakteri yang memfermentasikan amilo sebagai besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Ya, sekian dari praktikum saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.